Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Indonesia, selamat pagi Kota Medan. Kita jumpa lagi, ada Bang Halis di Medan, Idrus di Jakarta, Jaya di Medan. Nah, ditambah dengan satu kawan kita, Baharudin Aritonang di Jakarta. Baharudin ini senior Golkar ini, dan dia dulu pernah di BPK, Badan Pemeriksa Keuangan, bukan babi panggang karo. Nah, yang menarik dari Baharudin ini sehingga aku dekat sama dia karena dia adalah penulis buku juga, sama-sama penulis buku. Bukunya yang pernah mencengangkan adalah mengenai orang Batak naik haji. Itu sudah naik sampai 3 kali cetak. Jadi inilah Medan punya cerita, Din. Kami setiap seminggu sekali kumpul bercerita tentang apa saja. Kalau orang Inggris bilang istilah talking nonsense, bicara yang tak beres. Bicara-bicara yang tak jelas, yang TJS kita bahas di sini. Tapi enak kita ini sekarang nih, udah komplit kita, udah ada Bataknya, udah ada Padangnya, udah ada Melayunya, udah ada Acehnya kan. Jawa yang keluar, tengoklah. Si Bambang Bambang tadi mau masuk, cuma dia ada masalah teknis. Gitu. Nah, seminggu lalu dia nggak hadir karena dia ada pemilihan RW, dan dia baru bilang tadi terpilih lagi dia sebagai RW di Bayaran Lama situ. Nah, ini satu tanda-tanda barangkali ya. Ternyata bahwa Batak lebih menang daripada Jawa nih. Muncul Batak tiba-tiba ini kan Aritonang. Tapi ada satu juga tadi, begitu aku pikir Golkar malah si Isari kan. Nah, Bang Aritonang Golkar yang pakai baju kuning si Is. Atau dia siap-siap loh mau nyambut. Aku mewakili, aku simpatisan. Gitu ya. Karena sebagai wartawan kurang elok rasanya kalau berpartai. Iya, betul. Nah, makanya tidak pernah aku mau masuk ke DPR sana. Ya. Gitu. Baik. Kalian di Jakarta sana mengamati apa yang terjadi di Kota Medan kan begitu ya. Ya, kalau aku rasakan sekarang ini Medan sudah alhamdulillah. Kalau kita mau bicara tentang masalah kesehatan, masalah COVID ya, ini kita sudah di posisi Medan PPKM level 2. Ya kan? Nah, sudah level 2 dan antusias orang terhadap vaksin, wah itu sudah cukup menarik. Hampir semua rumah sakit, rumah sakit swasta itu sudah menyediakan untuk vaksin. Tapi ada kekhawatiran juga, ada pendapat-pendapat lain, misalnya kan mendengarkan bahwasanya jangan kalian terlalu ini percaya diri atau terlalu yakin, katanya kan begitu. Bukan berarti level 2 pun ini COVID itu tidak ada lagi, kan begitu. Bahkan aku mendengar dari Bahar juga kan. Dia masih bilang bahwasanya, jangan kalian main-main, jangan kalian cuek-cuek juga kan begitu. COVID-nya masih ada kan begitu. Begitu ya, Har? Saya kalau kita rajin menonton televisi, sebenarnya enak sekali hidup ini sekarang. Kita ada di Jakarta, di seluruh pojok dunia biar kita tahu. Kita ada di Batang Natal, seluruh pojok dunia kita tahu. Jadi sebenarnya juga, asal kita memang mau memanfaatkan teknologi, ilmu dan teknologi. Di Australia, Sydney, baru kemarin lockdown dibuka. Padahal udah coba lockdown loh. Nah, kemudian artinya mereka juga sesudah tenang-tenang, kemudian muncul lagi. New Zealand yang dari awal selalu dipuji-puji berhasil, ternyata ditutup apalagi. Nah, kemudian terakhir Perdana Menteri Jepang tuh, Suga itu turun, ya gara-gara ketidakberhasilan menangani COVID. Jadi kita sendiri sebenarnya juga, ya memang berkurang. Nah, jadi menurun, melandai istilahnya, tapi belum hilang. Dunia masih tetap. Dan ingat, vaksinasi gencar. Di Medan, Bang Tengku. Coba, Medan itu kan bukan hanya Sumatera Utara, itu kan bukan hanya Medan. Saya kadang-kadang sedih, nyampe enggak di Batang Pantai Timur sana, atau di kampung saya, dan seterusnya. Nah, Jakarta aja yang sudah Pak Sari aja, walaupun dia orang Sentul, nggak masuk Jakarta juga sebenarnya. Jakarta pinggiran lah, yang sekarang yang begitu gencar, vaksinasinya juga baru selesai kan. Dan sekarang berapa? Data terakhir itu sebenarnya, vaksinasi itu baru 40% itu Pak Isari untuk
yang kedua, yang katanya supaya masyarakat kebal 70%. Jadi Indonesia itu baru 40%. Tapi begini ya Bung Bahar ya, aku kalau cerita tentang hitung-hitungan begini ya, coba kita main matematika dulu sedikit. Yep. Kemarin seluruh Indonesia sampai dengan 30 September itu yang jumlah yang terpapar yang saya ingat ya 4.600.000 sekian, ya kan begitu yang terpapar COVID. Kemudian yang sembuh 4.200.000 sekian, artinya 95,7% itu sembuh tanpa vaksin loh. Ya, kemudian kita bicara tadi kata Bung Bahar, vaksin itu baru 40%. Waktu kemarin itu datanya itu baru 30% seluruh Indonesia dari vaksin yang pertama ya. Kemudian di vaksin kedua itu baru 20%-an sekian begitu ya. Nah pertanyaan saya, apakah memang masih perlukah vaksin itu? Kalau dilihat bahwasanya penyembuhan daripada COVID itu yang dilakukan oleh tenaga kes Indonesia 95,7% loh Pak. Itu ya, tanpa vaksin ya? Tanpa vaksin loh. Sebenarnya kan semua yang kita bicarakan mulai dari protokol kesehatan yang ada 5 tahap, itu semua yang kita bicarakan, yang dilakukan mulai dari para protokol kesehatan yang pakai masker, cuci tangan, jaga jarak, sampai vaksinasi, itu kan semua upaya Bang. Semua itu upaya. Jadi kemudian jangan dianggap itu kalau sudah divaksin Pak Ishari udah aman. Oh, enggak juga. Itu salah satu upaya aja. Dan kemudian tanpa upaya pun sebenarnya kalau sembuh, tapi ingat kesembuhan itu juga kan karena memang tubuh kemudian kuat menghadapinya. Ya, upayanya ya makan, istirahat, ya kan. Tetap aja semua rangkaian upaya, ikhtiar atau upaya. Nah, kemudian tentang apa ini juga dengan semua ini kan ilmu pengetahuan sebenarnya. Jangan saya bisa menghadapi itu, barangkali di kelompok agama dia tidak mau menerima karena ilmu agamanya lebih tinggi, padahal ini ilmu umum. Kebetulan saya memang kuliah di farmasi di UGM itu. Kami pernah belajar virus, pernah belajar membuat vaksin dan apa manfaatnya itu semua gitu loh. Kita sih namanya upaya, kita sih doa boleh aja. Karena tidak percaya Bang Baharudin, kalau tadi disinggung agama, sebenarnya agama juga memberi contoh. Jadi sebenarnya nggak bertentangan. Begitu Sayyidina Umar bin Khattab itu dulu dia menghindar pada saat kesam karena di sana lagi ada wabah. Artinya apa? Di agama aja sudah ada warning juga terhadap hal-hal seperti itu. Nah ini yang kita larilah seperti dikejar singa katanya. Iya, tapi dia ditantang itu kan dibuat sebagai contoh kan, sebagai sebagai contoh bahwa agama itu sebenarnya tidak nentang itu gitu loh. Ya. Ikuti aja. Begini terus, aku paham ya dengan penjelasan itu, tapi aku melihat dengan kondisi kenyataan, ya kan begitu ya. Sampai saat ini barangkali mungkin ya dalam aku menganalisanya itu salah ya. Melihat dari contoh di kota Medan aja lah. Ya. Bagaimana mereka itu menganggap bahwasanya COVID yang ada sekarang ini bukanlah merupakan suatu wabah yang mengerikan. Kan? PPKM 4 biasa-biasa saja aman. Beberapa daerah, beberapa wilayah tenang-tenang saja kan begitu kan. Nah, kalau kita kembali, kenapa banyak orang yang bervaksin? Kan begitu kan. Oh tentu orang bicara tentang kesehatan. No, bukan itu. Mereka bentur untuk keperluan administrasinya. Ya, kalau gitu. Itu ada benar ya. Saudara-saudaraku di Aceh hampir mayoritas menggunakan keyakinan yang Abang sampaikan. Tapi jangan salah Bang, sebenarnya vaksin itu dilakukan untuk untuk menghindar, jadi antibody. Kalau kita bisa menjaga diri kayak tadi misalnya protokol kesehatan, aku kasih contoh aja lah. Di rumahku itu ada bapak aku umur 92 tahun. Kami satu rumah kena. Ya, klaster satu rumah kena, tapi dia enggak vaksin. Aku vaksin 2 kali loh. Jadi artinya enggak jaminan, tapi kontakku di luar tuh intensitasnya jauh lebih tinggi dari dia. Sudah itu bagaimana aku menjaganya juga lebih longgar. Nah, bapakku dari kamar keluar, dia tahulah aturannya, sehat, disiplin dan lain sebagainya, dia selamat. Jadi menurut aku macam bapak kandung 92 tahun.
di rumah. Makanya jangan melala aja kalian. Makanya di rumah. Itu dia. Masih Jadi melala kadang-kadang aja. kita ini kan intensitas kita keluar itu jauh lebih tinggi. Kemudian kontak, Iya. kemudian kita nggak kayak tadi, misalnya kita bicara, kita yang bahaya tuh Bang apa? Orang itu tidak ada gejala, kita pikir dia sehat-sehat saja. Main buka aja masker ngomong pulang udah tertular. Iya. Nah ini problem. Aku coba garis bawahi ya, there's apa yang kau bilang aku paham, ya kan begitu ya. Tapi kalau kita bicara karena penegasan terhadap vaksin itu dikatakan bahwa itu bukan menjamin seperti apa yang dikatakan Bahar tadi. Iya. Tidak menjamin. Artinya orang merasa bahwasanya apa memang perlu aku pakai. Itu aja vaksin aja tak menjamin. Iya. Kan begitu. Atau begini malah dibaliknya Pak, logikanya Bang Tengku. Divaksin aja, kena apalagi lah. Apalagi enggak. Jadi logika berpikirnya sama seperti tadi kalau persoalan merokok dengan usia. Itu dia. Saya 70, saya merokok, saya tetap aja 70 tahun kata teman saya. Tidak ada di sini. Nah, logikanya itu tidak berarti kalau Anda tidak merokok bisa 100 lebih panjang. tahun. Bisa 100 tahun gitu loh logikanya, bukan berarti tidak panjang. Jadi saya juga merasakan pada saat ini Bang Bahar ya, pada saat aku kena itu agak beda. Karena kami semua udah ini vaksin. Jadi mungkin itu mungkin apakah pembenaran aja ya. Tapi ada bilang mungkin Abang sudah vaksin ya. Maka bisa lebih aman seperti itu. Tapi kita lihat kawan kita kan, kita juga punya lah Bang di anggota ini udah dipanggil juga satu karena itu juga karena COVID ya. Jadi kadang-kadang lalai dalam menyikapi di COVID ini juga bahaya. Lalai aja itu. Makanya ada pendampingan. Apa lalainya? Kadang-kadang waktu kemarin sempat nih bapak saya sempat naik suhunya. Sempat dia batuk segala macam. Kita udah ketakutan. Tapi kita waspada. Tidak lalai, mendampingi. Bilang sama dia proning. Dia proning besok naik itu yang namanya saturasinya dari sudah turun 92 loh. Naik 58. Dia pun udah ketakutan. Nah, jadi ini perlu diwaspadai. Kalau menurut aku Bang ya, kayak gitu. Jadi aku tadi yang dikatakan oleh Bang Halis tadi, angka 95% Bang ya. Sembuh. Ya. Sembuh. Berarti ada 4% yang tidak sembuh. Dengan kata lain, selesai barang itu, game over. Nah, jadi kalau kita lihat, memang betul kata Barudin. Itu pada saat pertama, pada saat kita mulai berkenalan sama COVID. Segala upaya kita lakukan. Ingat dulu pertama kali COVID itu mulai menular. Apa kita lihat? Di video-video. Ada orang lagi berdiri di stasiun, tiba-tiba menggelepar. Jatuh. Nah, ini tuh sekarang nggak ada lagi kita temui begitu. Jadi kalau kita belum mengerti. Iya, di Bali itu saya ingat. Nah, dan ingat sekali kita juga sekarang ini mungkin juga belum mengerti. Itu kena sawan air itu, Makanya Bang, jadi jangan lupa makan kawan tuh kan dari rumah. Jadi ada penyakit bawaan ya Bang ya? Ada penyakit bawaan kawan, kemudian kena COVID. Ya, kebetulan ini era COVID. Jadi aku kan selalu begini barangkali ya. Aku mungkin logika kampung lah ya katakan begitu ya. Banyak orang mengatakan bahwasanya, ini mati karena COVID. No. Bukan. Kebetulan ini di era COVID. Kebetulan dia mati maka penyebutannya itu COVID. Kita kan sudah selalu dengar apa yang disampaikan oleh COVID ini kan berarti menurunkan imun. Pada saat COVID itu, kebetulan orang itu sudah imunnya turun karena sakit influenza ataupun sakit ginjal atau apapun dia. Komorbid namanya. Datanglah si virus ini, kan makin menurunkan dia, ya kan? Iya. Nah, itu yang barangkali yang. Bang, barangkali aku nggak tahu. Pendapat aku mengatakan begini. Bukan menurunkan, memang COVID ini lebih gampang masuk kepada orang yang imunitasnya turun. Dan kemudian jadi apalagi kalau sudah ada komorbid, sudah ada penyakit bawaan. Ya. Kawan kita Ahmadi yang ikut bicara sama kita ini, kenapa? Karena dia sudah ada penyakit bawaan, dia udah stroke 2 kali. Nah, dan kemudian waktu itu kan sudah aman di rumah sakit. Tetapi dia kan gagal nafas. Nah, jadi maka itu Bang, aku bodoh-bodoh aja sih waktu itu Din. Aku belum mau vaksin. Orangnya tahu aku benci kali vaksin tuh. Jadi bagaimana? Aku di rumah aja. Untuk puding lah.
telur setengah matang, tiap pagi telur ayam kampung, susu apa, naiklah aku 20 kilo badan. Gemuk lah, ini masih ada gemuk. Orang bilang gemuk, biar aja lah. Nanti kalau udah lewat COVID, bisanya aku kuruskan lagi tuh. Nah, setelah itu pede, tapi takut-takut juga. Anak abang dibilang positif. Mulailah takut. Nah, kemudian dapat pula vaksin itu. Lalu aku tanya Barudin, aku tanya kawan-kawan ini semua. Dan akhirnya aku bilang aku mau cari yang terbaik dari seluruh vaksin itu. Menurut media yang aku dengar, media yang aku baca, mengatakan yang terbaik itu adalah Pfizer. Ya, betul. Nah, terakhir WHO mengatakan yang terbaik itu memang sudah diakui secara mutlak oleh WHO adalah Pfizer. Aku cari setengah mati putar balik. Jauh dapat ke rumah sini terus di Bekasi. 2 kali. Udah 2 kali aku suntik. Ah, yang celaka gitu pula bang. Habis 2 kali suntik, mulai patentengan. Mulai nggak pakai masker kemana-mana sok. Nah, nah, jadi ada semacam begini. Ah, nggak apa-apanya. Nggak usah pakai masker, pakai apa? Nah, itu juga ada. Yang kedua masuk lagi yang penyakit lain. Aku vaksin itu kan untuk bisa bebas kemana-mana. Bebas terbang kemana-mana, masuk ke mall kemana-mana. Aku nggak mau terkungkung di rumah. Itu pun salah juga motivasinya sebetulnya. Padahal sekarang ini kita harus hati-hati. Kemarin kalau nggak salah justru tidak salah. Ya, bukan tidak salah aku bilang begitu ya. Orang makanya tadi di awal aku bilang sebagian besar orang karena ada kepentingan. Ya, bukan perkara sehatnya dia. Dia sampai hari ini kan merasa senang aja. Tapi begitu dia mau masuk ke kantor-kantor instansi, ada surat ini Pak, mau pergi ke mall dia ada surat vaksin Pak. Itu Pak Tengku. Ini sebenarnya strategi menghadapi sebenarnya dalam dunia demokrasi seringkali seperti itu. Orang yang bandel, orang masyarakat yang mandel, kadang-kadang memang harus dikasarin. Kolonial juga sudah melakukan itu. Kalau nggak dipaksa, tapi kan dasar pemerintah melakukan itu, orang membangun administrasi begitu juga kan dengan niat baik. Itu juga kan sebenarnya. Kalau nggak dibegitukan, rakyat ini merasa diri jagoan gitu loh. Sama juga seperti tadi Bapak cerita itu, saya seringkali sedih ketika di kampung saya lagi terjadi kasus besar-besaran, apa istilahnya itu, ada banyak bermatian. Nanti kabar yang dibuat bukan COVID katanya. Diperiksa enggak? Enggak kata. Tidak berani dia jawab. Nah, ini kan persoalan seperti itu ya. Itu karena bandel-bandel itu. Karena itu memang ada juga manfaat strategi yang dilakukan seperti itu. Nah, tapi saya sebenarnya lebih sedih melihatnya. Sebenarnya sudah sepakat bahwa ini karena faktor komorbid, karena kemudian sudah diakui, bahkan teman saya sudah setuju divaksin, walaupun cari yang paling bagus, padahal dia lihat tahu kalau itu buatan, ini memang buatan Amerika. BioNTech orang Jerman mengembangkan, yang kemudian diproduksi oleh Pfizer, pabrik Amerika. Kan begitu nih, Pfizer punya ini. Memang efikasinya lebih tinggi, 20% . Saya sendiri terus terang aja Sinovac dari awal pertama kali. Saya juga Sinovac juga. Iya, karena memang saya tidak bersetuju. Nah, Pak Ishar ini sama seperti orang di rumah. Dia kalau tidak paten dia tidak mau, dia sombong juga. Padahal sebenarnya. Jaya juga belum vaksin itu Jaya. Jaya. Juga. Padahal baik Moderna, Janssen, ada 10 jenis vaksin sudah masuk ke sini. Mulai dari Sinovac, Sinopharm, kemudian masuk lagi AstraZeneca yang Inggris kerjasama dengan Oxford kan, kemudian muncul lagi Pfizer, Moderna, Janssen dan semacamnya. Ada 2 teknologinya itu lain lagi, nanti kita singkat sederhanakan aja dulu. Saya yang sedih bukan apa-apa dengan jumlah penduduk 270 juta, kemudian kita yang harus vaksin sekitar 200 juta, bagaimanapun kita harus membuat sendiri vaksin. Saya senang ketika vaksin merah putih sudah dikembangkan, buat apapun itu yang paling sederhana tekniknya, atau virus yang dinonaktifkan kan. Yang dokter Terawan itu ya? Iya, bukan. Malah itu yang menyesatkan. Dokter Terawan itu menyesatkan. Kata kau, aku agak berpendapat lain. Nah iya, tapi faktanya kan
Makanya pemerintah mengambil tindakan seperti itu. Jadi Pak Pisari ini juga pikirannya sudah ditindak pemerintah kan sebenarnya, karena dia ikut-ikut terawat. Nah, itu penelitian tersendiri, tapi bukan tidak terkait orang per orang kan, istilahnya diambil apanya. Yang perlu dikembangkan itu sebenarnya yang tradisional konvensional aja, yang merah putih sudah dikembangkan, tapi kemudian sampai sekarang tidak ditindaklanjuti. Mungkin lebih enak orang mengimpor